Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas Kimia dengan NIM 605121024. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pedoman bagi umat Islam. Al-Quran sebagai sumber pedoman pertama memuat ajaran yang bersifat umum dan global. Hadis sebagai sumber ajaran kedua yang bersifat untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sifat, maupun persetujuan dari Nabi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang hadis pada abad pertama Hijriah, yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah SAW dikenal dengan Asyar al-Wahyi wal-Takwin, yang artinya masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan dan takrifnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ibadiyah mereka. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangatlah fleksibel. Terkadang hadis disampaikan di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang di rumah Nabi sendiri. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, "Janganlah sekali-kali kamu sekalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Periode yang kedua yaitu hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret beliau, yaitu dengan membakar catatan-catatan yang dimilikinya. Sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat hati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Selain itu, agar umat Islam tidak keliru dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pemalsuan hadis.
Sahabat yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dari masa khalifah sebelumnya tentang periwayatan hadis. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada masa Khalifah Ali sama dengan masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah. Kejadian tersebut membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Sahabat yang terakhir yaitu Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang sama dengan khalifah sebelumnya. Hanya saja, usaha yang dilakukan Utsman bin Affan tidak setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, kegiatan periwayatan hadis lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa perluasan hadis. Periode yang ketiga yaitu hadis pada masa tabi'in. Kegiatan periwayatan hadis pada masa ini sangat luas dan banyak dibandingkan dengan periwayatan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Kalangan tabi'in semakin banyak yang aktif meriwayatkan hadis. Pada masa tabi'in dikenal dengan masa penyebaran hadis, karena hadis pada masa ini mulai tersebar ke berbagai wilayah. Adapun pusat penyebaran hadis pada masa tabi'in ini meliputi Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam, dan Mesir. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis pada abad pertama Hijriah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.